Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang eksposisi Perjanjian Lama. Hari ini kita akan membahas eksposisi Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan kepada saudara sekalian Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Teks ini merupakan teks yang adalah kelanjutan dari perjalanan hidup umat manusia. Di dalam perjalanan hidup umat manusia, kita sudah melihat bersama bahwa yang pertama adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kita juga sudah melihat bahwa manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itu rupanya menyimpang dari jalannya Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Lalu kita juga melihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka memiliki anak, yaitu Kain dan Habel. Kain melakukan apa yang buruk di hadapan Tuhan dengan membunuh adiknya sendiri. Kain terus meneruskan sifat keberdosaan manusia yang ada di dalam dirinya. Nah, di tengah-tengah situasi yang sengit akan konsekuensi dosa, lahirlah Set. Set ini hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga Tuhan memperbanyak keturunannya. Keturunan Set semuanya, tidak semuanya yang hidup di hadapan Tuhan, sehingga terjadi penyelewengan dari kehendak Tuhan. Nah, kita bisa melihat setelah dosa masuk ke dalam dunia, muncul sebuah pola bahwa ada saat manusia hidup di dalam Tuhan, tetapi ada saat manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Ada saat manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, hal ini terus terjadi berulang-ulang. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa pola yang terjadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa pola yang terjadi dalam dunia setelah jatuh dalam dosa itu adalah ada saat di mana seseorang itu taat, tapi ada saat di mana dia tidak taat. Kita melihat bahwa pola dosa ini terus muncul di dalam kehidupan manusia dan seperti tidak bisa membuat manusia keluar dari pola dosa ini. Nah, dalam khotbah saya hari ini kita hanya akan membahas satu poin dari pembahasan tentang kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Itu kita akan melihat dampak dosa yang begitu signifikan, dampak dosa yang begitu serius. Kalau kita memperhatikan pada ayat 1 dan 2, bunyinya demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Teks ini memang kalau saudara masih mengingat saya pernah membahasnya, memang ada beberapa penafsiran ketika kita melihat dua teks ini. Nah, ada yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah itu adalah para malaikat dan anak-anak perempuan manusia itu adalah para manusia, di mana malaikat menyetubuhi manusia dan lahirlah anak-anak raksasa.
Nah, tapi ada juga tafsiran yang melihat bahwa anak-anak Allah ini sebenarnya adalah anak-anak dari Kain, karena Kain berasal dari Allah dan mereka menggoda anak-anak perempuan, mereka menggoda perempuan-perempuan yang ada saat itu sehingga dari godaan yang mereka lakukan dan juga itu berujung kepada pemerkosaan sehingga akhirnya Tuhan tidak berkenan atas tindakan mereka. Nah, saya melihat anak-anak al di sini itu adalah keturunan Set. Sedangkan anak-anak perempuan di sini itu adalah keturunan Kain. Ini berdasarkan tafsiran dari Ibu Rita Wahyu. Nah, ketika keturunan Set mengambil keturunan Kain sebagai pasangan mereka, sebenarnya mereka telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena keturunan Kain itu menyimpang dari jalan Tuhan. Penyembahan berhala dan kejahatan yang dilakukan oleh keturunan Kain itu akan mempengaruhi keturunan Set. Itu sebabnya sangat berbahaya dan merupakan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika keturunan Set mengambil keturunan Kain sebagai pasangan mereka. Jadi ketika keturunan Set mengambil keturunan Kain sebagai pasangan, maka itu telah melakukan penyimpangan di hadapan Tuhan. Karena keturunan Set mengenal Tuhan, sedangkan keturunan Kain itu tidak mengenal Tuhan dan mereka menyembah berhala. Nah, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan keturunan Set adalah yang dikatakan pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, di mana bunyinya demikian. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, dari teks ini kita bisa melihat bahwa dampak yang dilakukan oleh keturunan Set, dampak yang dilakukan oleh keturunan Set itu menyebabkan dunia diliputi dengan dosa. Mereka cenderung mengikuti keinginan hati mereka. Mereka cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan bukan apa yang benar. Hal ini sangat menyakiti hati Tuhan sehingga dikatakan bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Jadi tindakan yang dilakukan oleh keturunan Set ketika mengambil pasangan yaitu dari keturunan Kain dan menyebabkan mereka melakukan berbagai macam dosa termasuk penyembahan berhala. Semua tindakan itu membuat Tuhan itu tidak senang, bahkan dikatakan bahwa Tuhan menyesal. Nah, kita bisa melihat betapa seriusnya dosa sampai-sampai membuat pencipta kita itu menyesal. Sampai-sampai membuat pencipta kita itu perasaan itu begitu gundah gulana, begitu terganggu dengan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, perlu kita pahami bahwa kata menyesal ini tidak boleh kita memahaminya bahwa rencana Tuhan itu gagal. Tetapi kata menyesal ini lebih dipahami karena Musa yang menulis kitab Kejadian, Musa melihat dari perspektif sebagai seorang manusia bahwa Tuhan seperti menyesal, Tuhan seperti sedih ketika melihat manusia tidak hidup sesuai dengan keinginannya. Nah, lalu di dalam ayat yang ketujuh itu dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ketika melihat akibat dari keberdosaan manusia, itu menyebabkan Tuhan murka dan ingin memusnahkan segala sesuatu di muka bumi ini. Semuanya seharusnya binasa karena dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa itu selalu menyebabkan itu seharusnya menyebabkan Tuhan itu murka dan Tuhan itu menghancurkan segala sesuatu. Nah, tetapi kita melihat hal yang berbeda di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Manusia
yang sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan itu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh pun adalah orang yang berdosa dan kita bisa melihat sifat keberdosaannya pada waktu dia mabuk-mabukan di Bater. Tetapi teks ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya. Tuhan memilih di antara manusia berdosa orang yang bisa dipakai olehnya menjadi alatnya untuk menyelamatkan. Kalau Nuh hanya bisa menyelamatkan makhluk hidup dengan sangat terbatas, sepasang-sepasang saja, kita tahu bahwa Yesus Kristus ketika dia datang karena disuruh oleh Allah, dia menyelamatkan seluruh dunia. Dia menyelamatkan seluruh ciptaan. Yesus Kristus memulihkan hubungan manusia yang rusak dengan Allah yang sebenarnya tidak mungkin bisa dipulihkan dengan usaha manusia, tetapi oleh Yesus Kristus hubungan yang rusak dengan Allah itu dipulihkan karena Yesus menjadi korban penebusan. Dia mati di salib supaya kita diizinkan untuk datang kepada Allah. Allah menyelamatkan seluruh ciptaan melalui putranya yang dikorbankan. Apa yang menjadi pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan? Pertama adalah, apakah kita telah menyadari bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu menginginkan dosa? Apakah kita menyadari bahwa kecenderungan hati kita itu selalu menginginkan dosa? Kecenderungan hati kita itu selalu ingin melawan Allah dan bukan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah, apakah kita telah melihat bahwa persoalan dosa yang begitu serius ini telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, persoalan dosa kita yang begitu serius itu telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kerohanian kita, tapi karena Allah rela turun ke dunia, mati di salib, supaya kita menerima pembenaran. Hari ini kita diselamatkan. Itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Yesus mati di salib, menebus dan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua, dan kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.